Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rio Hedakusworo dari SMP Negeri 2 Meraksa Aji, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung. Peserta BIMTEK Kepala Laboratorium Universitas Pendidikan Indonesia, gelombang ke-45 dengan nomor peserta 45066. Pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana menggunakan Iridium Chemistry Lab. Iridium Chemistry Lab merupakan salah satu laboratorium virtual yang dapat kita gunakan sebagai praktikum dengan alat dan bahan yang mungkin tidak tersedia di laboratorium sekolah. Pada kali ini, saya akan melakukan praktikum dengan judul pengujian asam dan basa dengan menggunakan indikator. Kemudian, tujuan daripada praktikum yang pertama, mengecek perubahan pH larutan asam, larutan basa, dan netral setelah ditetesi indikator dengan bahan-bahan yang tersedia di Iridium Chemistry Lab. Itu yang kedua, melihat perubahan warna pada masing-masing larutan yang berisi yang sudah ditetesi, indikator. Kemudian untuk selanjutnya yaitu alat dan bahan. Alat dan bahan yang pertama 5 beker gelas. Oke, kita siapkan 5 beker gelas dengan ukuran 250 ml. Kita siapkan sebanyak 5 buah. Oke. Setelah itu kita siapkan gelas ukur sebanyak 4 buah dengan ukuran 50 ml. Oke, kita susun. Kemudian label terletak di bawah ini. Di bawah ada gelas ukur dan beker gelas, kita kasih penamaan atau nama atau labelnya. Kemudian bahan untuk pH bagian sebelah kanan pojok bagian bawah ini adalah pH. Kemudian bahannya pertama Aquades, selanjutnya bahannya HCl 1 molar, kemudian CH3COH. Oke. Dan selanjutnya NaOH. Oke, cari dulu NaOH 1 molar. Terakhir NH3 1 molar. Oke, mana NH3? Oke. Setelah itu indikator. Kita cari indikatornya. Kita menggunakan methyl orange. Kemudian bromo cresol green. Kemudian terakhir phenol phthalin. Oke. Setelah
alat dan bahan yang kita butuhkan sudah tersedia, maka langkah selanjutnya memasukkan masing-masing bahan pada beker gelas yang sudah disediakan sebanyak 50 ml. Oke, pertama kita siapkan beker gelasnya, si bawah sini. Kita isi dengan Aquades sebanyak 50. Oke. Setelah itu kita masukkan HCl sebanyak 50. HCl-nya kita tuangkan ke beker gelas sebanyak 50. Kemudian kita kasih label atau label yaitu HCl. Oke. Untuk gelas ukur dipakai cuma untuk satu larutan saja. Kemudian bahan yang selanjutnya yaitu CH3 COH sebanyak 50 liter. Oke. NaOH kasih 50. Liter. Terakhir itu NH3 sama 50 ml juga. Oke. Susun supaya rapi. Kita cek dulu pH awal pada masing-masing bahan atau larutan. Yang pertama ini tadi belum dikasih label, jadi Aquades. Aquades. Oke. Tadi logo ini CH3. CH3COOH. Oke. Setelah itu NaOH. Oke. Kemudian
NH3. Oke. Setelah kita masukkan larutannya ke beker gelas, kita cek dulu pada Aquades memiliki pH berapa. Jadi Aquades pH awalnya sebelum dicampur dengan indikator, yaitu pH awalnya adalah 7, HCl itu 0, berarti menyatakan asam kuat. Kalau Aquades tadi 7 menyatakan netral. Kemudian CH3COH berubah jadi pH meter 2,38, dia dinyatakan asam lemah. Kemudian NaOH 14 berarti dinyatakan basa kuat. Kemudian NH3 itu terbaca di pH meter sebesar 11,62, yaitu tergolong asam lemah. Kemudian pada masing-masing bahan ditambahkan 3 indikator sebanyak 10 ml secara bergantian. Jadi ada 3 indikator ini akan dikasihkan ke 5 larutan ini. Dan sebelum kita harusnya menyiapkan beker gelasnya sebanyak indikatornya, kita duplikat saja. Oke. Oke, kita duplikat. Oke. Terakhir. Oke. Matikan. Ya. Oke, kita akan masukkan bahan-bahannya dari indikator metal orange. Yang pertama kita masukkan ke Aquades. Oke, sebesar 10 ml. Hasilnya menjadi Aquades yang awalnya 7 menjadi 3,94, yaitu bersifat asam lemah. Warnanya akan berubah menjadi merah bata karena dicampur metil orange. Kemudian untuk HCl sama, akan menghasilkan warna tetap warna merah dengan pH 0,08, masih tergolong asam kuat. Tadi Aquades asam lemah. Kemudian kita campurkan metil orange ke CH3COH sebanyak 10 ml. Warna tetap merah dengan pH 2,42. Warna tetap berwarna merah yang dari ketiga larutan ini, yang dari awal tidak berwarna. Kemudian kita campurkan ke NaOH sebesar 10 ml. Berubah warnanya menjadi kuning. Dan pH-nya hanya berubah sedikit dari awal. Yang awalnya 14
sekarang berubah menjadi 13,92, walaupun tetap tergolong dia basa kuat. Kemudian metil orennya kita masukkan ke NH3 sebesar 10 ml, maka hasilnya pH-nya adalah 11,57, masih tergolong asam lemah. Kemudian yang selanjutnya kita masukkan bromo cresol green ke Aquades. Apa yang terjadi? Kita masukkan 10 ml. Oke, berubah menjadi warna biru dan pH pun berubah. Yang awalnya 7, dia berubah bergeser sedikit ke arah ke basa lemah, maksudnya dia 7,43 dan berubah warna menjadi biru. Kemudian untuk bromo cresol green kita pindahkan ke HCl, kita masukkan sebesar 10 ml, maka warnanya berubah menjadi kuning dan pH-nya 0,08, dia tetap asam kuat. Yang tadi tidak berwarna ditambahkan dengan bromo cresol green, maka berubah menjadi berwarna kuning. Kemudian pindahkan ke CH3COH sebesar 10 ml, berwarna kuning, pH-nya menjadi 2,42 atau tergolong asam lemah. Kita pindahkan ke NaOH sebesar 10 ml, pH-nya menjadi NaOH 13,92. Oke. Oke, setelah itu kita masukkan sebesar 10 ke NH3, maka hasilnya (1158) warna biru. Jadi kalau untuk metil oren berwarna kuning dengan pH 11,57. Kemudian yang terakhir indikatornya fenolphthalein. Kita masukkan ke Aquades sebesar 10 ml. Maka warna tidak berubah, pH-nya cenderung ke asam walaupun geser sedikit dari 7, yaitu sekitar 6,73 untuk Aquades. Kemudian kita pindahkan ke HCl sebesar 10 ml, menjadi pH-nya HCl setelah ditambahkan dengan fenolphthalein sebesar pH-nya 0,08 atau tergolong asam kuat. Kita tambahkan ke CH3COH sebesar 10 ml, maka hasil pH-nya yaitu 2,42, tergolong asam lemah. Kemudian kita masukkan ke NaOH sebesar sama dengan ukuran 10 ml, maka hasilnya pH-nya 13,92. Dia tergolong masih basa kuat. Berubah menjadi warnanya yang tadi tidak berwarna menjadi warna pink Fanta. Kemudian terakhir kita campurkan ke NH3 sebanyak 10 ml, maka hasilnya
pH-nya menjadi 11,57. Oke. Jadi dari praktikum ini kita dapat hasil yaitu awalnya Aquades. Jadi kita dapat menyimpulkan bahwasanya hasil dari praktikum ini Aquades yang awal, pH awalnya yaitu 7, setelah dikasih dengan indikator metil oren menjadi pH-nya menjadi asam, dia berubah warna menjadi merah, pH-nya 3,94. Kemudian HCl yang awal tidak berwarna, warnanya menjadi merah bata dengan pH-nya masih tetap cuma bergeser 0,02. Sangat sedikit, tetap dia bersifat asam kuat. Kemudian CH3COH 2,42 bersifat asam lemah, warnanya merah bata ini. Kemudian NaOH ditambahkan dengan metil oren, hasilnya 13,92 atau basa kuat. Kemudian NH3 dicampurkan dengan metil oren, maka dapatkan 11,57, warnanya menjadi oranye. Kemudian Aquades dikasih dengan bromocresol green, pH-nya menjadi 7,43, maka bersifat basa lemah, bergeser dari 7 mendekati ke 8. Kemudian warnanya jadi biru. Kemudian HCl pH-nya menjadi 0,08 setelah dikasih bromocresol green, warnanya menjadi kuning, tetap dia asam kuat. Kemudian CH3COH pH-nya 2,42, warnanya kuning yang dari awalnya tidak berwarna. Kemudian NaOH 13,92 pH-nya yang awalnya tidak berwarna berubah menjadi biru. Kemudian NH3 dikasih bromocresol green, pH-nya menjadi 11,58, masih tergolong asam lemah. Kemudian untuk Aquades yang dikasih dengan fenolphthalein yaitu 6,73, dia masih tergolong asam lemah. Kemudian HCl 0,08, dia tergolong asam kuat. Kemudian CH3COH pH-nya 2,42, tergolong asam lemah. Dari Aquades, HCl dan CH3 yang dikasih dengan fenolphthalein warnanya tidak berwarna. Kemudian NaOH berubah warnanya jadi pink Fanta dengan pH 13,92, dia bersifat basa kuat. Kemudian NH3 berwarna pink Fanta dengan pH 11,57, tergolong asam lemah. Jadi kesimpulannya kita bisa menentukan larutan pada Aquades, HCl, CH3COH, NaOH, dan NH3 dengan metil dicampurkan dengan indikator metil oren, bromocresol green, dan fenolphthalein, bahwasanya Aquades dia tergolong pH netral. Kemudian HCl tidak termasuk tergolong dia asam kuat. Kemudian CH3COH tergolong asam lemah. Kemudian NaOH tergolong basa kuat dan NH3 tergolong basa lemah. Demikian untuk praktikum
di Iridium Chemistry Lab. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.